Halo bahagia, perkenalkan nama saya Dinita Inovela. Saya saat ini berkuliah di Universitas Indonesia, S2 jurusan Ilmu Politik. Saat ini saya menjadi penerima beasiswa LPDP Kementerian Keuangan Dalam Negeri. Terima kasih. Sebetulnya kalau untuk proses pendaftaran, tiap tahun biasanya LPDP Kementerian Keuangan akan mengupdate di website masing-masing. Dan akan ada prosedur yang berbeda-beda, namun tidak terlalu signifikan. Kalau saat angkatan saya, proses pendaftarannya itu seperti proses pendaftaran pada umumnya, seleksi beasiswa pada umumnya. Yang pertama, saya melalui proses seleksi administrasi. Jadi pertama mendaftar, kemudian mengumpulkan berkas-berkas pendaftaran yang diminta di dalam website LPDP, seperti misalnya nanti riwayat hidup, kemudian KTP, berkas-berkas penting yang memang dibutuhkan untuk pendaftaran beasiswa. Kemudian kita juga diminta untuk menulis personal statement, semacam esai mengenai diri kita pribadi. Kemudian kita juga diminta untuk menulis komitmen kita untuk kembali ke dalam negeri, dan itu berlaku untuk awardee dalam negeri maupun awardee di luar negeri. Namun untuk proses pendaftaran saat ini, kalau untuk S3-nya tersendiri, karena saya S2, kalau untuk S3-nya sendiri ada administrasi untuk menulis proposal penelitian. Jadi perbedaannya hanya di sana saja. Kemudian setelah proses seleksi administrasi, mengumpulkan berkas, nanti disediakan website secara khusus, website LPDP tentunya. Kemudian kita memasukkan berkas di dalam website. Kemudian LPDP akan mengumumkan pengumuman seleksi administrasi. Biasanya melalui email atau kita bisa cek di aplikasi LPDP borang kita masing-masing. Kemudian setelah melewati proses seleksi administrasi dan kita diumumkan menjadi salah satu orang yang lulus di seleksi administrasi, lanjut ke tes skolastik. Jadi semacam tes akademik. Nanti tesnya itu nggak jauh berbeda dengan tes pada saat kita mendaftar PNS, CPNS. Ada tes soal-soal yang berkaitan dengan soal logika, kemudian yang berkaitan dengan matematika, kemudian analisis, dan lain sebagainya. Biasanya tes yang ada di beasiswa LPDP itu biasanya basisnya Bappenas. Jadi untuk teman-teman, kalau misalnya yang mau mendaftar LPDP, itu harus banyak-banyak belajar dari soal-soal Bappenas, seperti itu. Setelah proses seleksi berakhir, akan diumumkan di masing-masing borang aplikasi dari awardee itu tersendiri. Kemudian kalau lolos, kita akan diumumkan untuk mengikuti proses wawancara. Jadi prosesnya itu ada 3, seleksi administrasi, kemudian kita tes bakat skolastik, dan yang terakhir substansi yang berisi wawancara. Nanti kita diwawancarai, karena pada saat saya mendaftar masih pandemi, jadi wawancaranya dilakukan secara online melalui media online Zoom seperti itu. Nanti kita akan diwawancarai oleh satu dari psikologi, kemudian 2 orang lagi dari akademisi, seperti itu. Dan diwawancarai hal-hal yang berkaitan dengan proses tes yang sudah kita lalui, kemudian juga hasil tulisan kita. Kan kita sudah menulis personal statement, kemudian kita juga sudah menulis komitmen kita untuk kembali ke Indonesia, kemudian kita juga sudah menulis riwayat hidup kita dan basic-basic dasar seperti itu yang nantinya akan ditanyakan kembali oleh pihak LPDP. Di luar daripada jurusan, jangan lupa jurusan yang kita tuju. Itu biasanya hal-hal yang akan ditanyakan oleh pihak LPDP. Sebetulnya
karena dari ketiga tes ini, dari seleksi administrasi, kemudian tes bakat skolastik dan substansi, ketiga-tiganya ini menantang dan memiliki value tersendiri gitu bagi saya. Karena di tahap administrasi kita harus mengumpulkan berkas-berkas dalam jangka waktu tertentu. Seperti itu. Misalnya kita harus mengumpulkan surat rekomendasi, kita harus buat personal statement, kemudian dokumen-dokumen yang lain dalam batas waktu yang tertentu. Dan menurut saya itu hal yang sampai sekarang masih belum bisa terlupakan ya. Seperti itu, karena memiliki jangka waktu yang pendek seperti itu. Di tes skolastik juga seperti itu. Ada beberapa soal yang harus kita kerjakan secara cepat. Dan itu membutuhkan fokus tertentu gitu dalam satu waktu. Karena pada saat itu pandemi, jadi tesnya dilakukan secara online, maka butuh sinyal, sinyal yang stabil, kemudian juga aplikasi di laptop Zoom-nya yang memang harus stabil juga gitu. Kalau tidak akan terlewat seperti itu, dan itu strugglingnya sih. Menurut saya itu menjadi salah satu yang tidak terlupakan juga karena tes secara online. Tapi dari kedua tes ini, seleksi administrasi dan seleksi tes secara tertulis ya, basicnya skolastik, yang paling tidak terlupakan itu adalah pada saat tes wawancara. Karena di tes wawancara itu kita disaksikan oleh satu panelis ahli mungkin ya bisa dikatakan, yang memang basicnya itu psikologi. Jadi panelis itu akan mengetahui apakah kita ini berbohong atau seperti apa kepribadian kita, seperti itu. Apakah yang kita omongin ini betul terjadi atau tidak. Biasanya seorang psikolog itu bisa memprediksikan seperti dari gerakan mata dan lain sebagainya. Dan pada saat wawancara itu saya hampir meneteskan air mata, dan ini juga yang dirasakan oleh pewawancara seperti itu. Ketika itu saya diwawancara sekitar kurang lebih 15 menit. Saya nggak tahu apa mungkin yang lain juga diwawancara sekitar 15 menit atau lebih dari itu. Tapi menurut saya itu adalah waktu yang sangat pendek kayak gitu. Makanya pada saat itu saya ngerasa, oh mungkin nggak lolos nih gitu. Karena diwawancara cuma 15 menit doang gitu. Ternyata hal-hal yang memang ditanyakan itu menurut pewawancara sudah cukup kayak gitu, dan itu hal yang tidak bisa terlupakan. Yang membedakan tes LPDP dalam negeri atau luar negeri, sebetulnya untuk seleksinya nggak jauh berbeda, administrasi juga nggak jauh berbeda, kemudian skolastiknya juga sama, tidak jauh berbeda. Namun yang sedikit membedakan secara mendasar pada saat proses seleksi wawancara. Karena biasanya pendaftar LPDP luar negeri akan menggunakan bahasa Inggris secara full. Seperti itu. Membicarakan mengenai persiapan, biasanya tiap orang itu memiliki persiapan yang berbeda-beda. Karena untuk masing-masing orang itu pasti kebutuhannya beda-beda juga gitu. Secara kompetensi juga berbeda-beda seperti itu. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya mempersiapkan LPDP itu karena pada saat itu LPDP sempat kosong selama setahun, dan 1 tahun itu saya gunakan untuk mempersiapkan diri mendaftar LPDP secara dasar, untuk mempersiapkan personal statement, kemudian mempersiapkan hal-hal yang sekiranya dibutuhkan untuk mendaftar LPDP. Jadi saya siapkan selama jangka waktu setahun. Mendaftar TOEFL artinya kita harus lolos pada skor tertentu, dan itu butuh jangka waktu untuk belajar TOEFL-nya seperti itu. Dan itu menjadi salah satu persiapan tersendiri, dan saya lewati selama jangka waktu setahun.
Kalau untuk persiapan administrasi yang harus diperhatikan sebetulnya adalah persiapan tes TOEFL, kemudian mengumpulkan surat rekomendasi, nanti ada mengisi borang surat rekomendasi, dan untuk bertemu dengan orang yang akan merekomendasikan kita itu pasti butuh waktu. Kita harus janjian dulu sama beliau seperti itu kan, jadi itu membutuhkan waktu yang lama. Dan yang membutuhkan waktu yang lama juga persiapannya adalah tes TOEFL. Jadi untuk teman-teman yang nanti mau daftar beasiswa LPDP, yang harus kalian persiapkan di awal adalah TOEFL. Karena pada saat saya mungkin pandemi ya, jadi pengumuman TOEFL tes bulan Januari misalnya, keluar pengumuman TOEFL-nya itu di bulan Februari. Jadi jangka waktu 1 bulan. Dan itu amat memakan waktu ya, selama 30 hari kita harus menunggu pengumuman. Pun misalnya kita lolos dengan skor tertentu yang dibutuhkan sama LPDP. Kalau kita nggak lolos dengan skor yang dibutuhkan LPDP, kita harus mencoba ulang lagi gitu. Jadi yang harus diperhatikan, syarat utamanya untuk daftar LPDP itu adalah TOEFL yang mencukupi sesuai dengan skor yang dibutuhkan untuk syarat mendaftar LPDP. Kalau untuk persiapan yang lain seperti persiapan dokumen KTP, kemudian syarat-syarat kita seperti biasa mendaftar ya, itu bisa dilakukan selama kurang lebih 2 minggu seperti itu. Persiapan khususnya lagi sebetulnya selain kita harus mempersiapkan persiapan dokumen ya, dan dokumen sama dengan TOEFL juga ya, adalah persiapan untuk tes skolastik. Karena kita juga harus belajar gitu. Pada saat selesai mendaftar seleksi administrasi, itu ada jangka waktu kurang lebih selama 15 hari diberikan oleh LPDP ke tahap selanjutnya, yaitu tahap tes. Jadi selama 15 hari itu kita bisa mempersiapkan diri untuk belajar. Nah, kalau tipsnya, kemarin saya itu belajar dari soal-soal LPDP tahun lalu. Kemudian belajar juga soal-soal tes perguruan tinggi negeri. Mungkin kan biasanya ada ya yang dijual secara resmi di Gramedia gitu. Teman-teman bisa beli langsung ya ke Gramedia atau toko buku yang lainnya yang memang resmi gitu. Kemudian bisa juga dari soal-soal Otto Bapenas. Nah, ini dia mungkin salah satu kunci yang digunakan oleh semua awardee LPDP. Jadi biasanya awardee itu belajar dari soal-soal yang kategorinya itu soal Otto Bapenas. Nanti bisa dicari di Gramedia misalnya atau di toko buku terkait soal yang memang secara basically itu ada Otto Bapenas seperti itu. Kemudian selain dari persiapan tes juga dan persiapan dokumen, yang harus dipersiapkan lagi adalah yang paling penting mental. Karena dari pada saat proses seleksi administrasi, kalau kita tidak memiliki mental yang fokus, itu akan sangat berdampak signifikan, akan berdampak negatif. Makanya persiapan yang paling utama itu sebetulnya mental. Persiapan dokumen, kita harus punya mental yang baik, fokus, karena kita mengisi banyak borang di website. Kalau tertinggal sedikit itu kita tidak akan bisa lolos seleksi administrasi, itu sayang sekali. Kemudian soal seleksi skolastik, kalau kita tidak memiliki mental yang bagus, kita dihadapkan dengan laptop ya, karena pada saat itu kendala pandemi, jadi tesnya dilakukan secara online. Ada tertulis waktu di kalau nggak salah di sebelah kiri di sebelah kanan atas. Kalau kita tidak memiliki persiapan mental yang bagus, maka hal-hal yang udah kita pelajari selama 15 hari itu akan ngeblank. Hanya di waktu 1 jam kita mengerjakan soal. Jadi jangan lupa tipsnya itu adalah mental. Yang ketiga lagi proses wawancara. Kalau kita tidak memiliki bekal persiapan mental yang bagus, itu wawancara yang dilakukan akan sia-sia seperti itu. Nanti bahasa kita mungkin yang kemana-mana, yang dipertanyakan tidak sesuai dengan jawaban dan lain sebagainya. Dan yang paling prioritas lagi adalah persiapan doa.
kepada Tuhan Yang Maha Esa, doa kepada orang tua. Kita harus minta doa juga kepada keluarga terdekat, doa, usaha. Insya Allah tekad yang mau kita jalankan itu pasti bisa terrealisasi dengan baik. Itu yang paling penting. Pesan dari saya itu adalah yakin. Karena teori keyakinan, kalau kita yakin dengan apa yang kita lakukan, itulah yang terjadi. Biasanya seperti itu. Maka kalau kalian meyakini diri kalian sebagai salah satu pendaftar beasiswa LPDP yang nantinya akan diterima oleh LPDP menjadi salah satu awardee, maka kalian harus yakini dulu. Itulah yang nantinya akan terjadi, semoga dikabulkan. Dan yang kedua adalah fokus. Jangan lupa. Jadi kalian harus mempersiapkan hal-hal secara detail, secara signifikan, belajar secara keras, kerja keras dan kerja cerdas tentunya. Dan yang terakhir adalah ketika kalian udah yakin dan fokus, jangan lupa kalian harus tetap berdoa dan meminta restu kepada kedua orang tua gitu. Karena kalau LPDP itu adalah semacam cita-cita kalian, kontribusi yang kalian pilih, itulah sebetulnya basic secara kepemudaan ya. Energi pemuda biasanya seperti itu. Karena kalau kita sebagai seorang pemuda, sebagai seorang yang akan mendaftar beasiswa LPDP, kalau kita sudah yakin dengan apa yang kita pilih, sama aja seperti kalau kita sudah bisa meyakinkan orang tua dengan jodoh pilihan kita, pastinya kita juga bisa yakin dengan kontribusi yang sudah kita pilih, LPDP dan kontribusi untuk Indonesia. Terima kasih, salam semangat.